والحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kan biasa pakai ini baru pertama kali, nah makanya bingung. Biasanya pakai mic kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduka wa nashkuruka ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina al-karim wa badil karim al-mukhtar al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wal Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda sayyidina Muhammad Rasulillah wa sharril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, inda zikril awliya tanzilur rahmat, atau kama qala an-nabi. Wa qala sahabat, man anfaqa dirhaman di qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Wa qala sahabat, man azzama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam, atau kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-syakirin was-samiin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, telah hadir DPW Porsa Kalimantan Selatan, ya Pak. Yang mana yuk DPW-nya? Ada yang atau yang mewakili? Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Porsa Tanah Laut. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan banggakan pula Porsa dari Banjarmasin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta kelompok maulid, apa namanya Bu? Ar-Rahmah. Kita doakan semua yang hadir semua pada hari ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan selalu yang pertama,
Marilah dalam kesempatan yang baik, di tempat yang baik dan mulia ini, mari kita bersama-sama memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di mana saja ada orang ceramah, pasti yang pertama dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Coba Bapak Ibu lihat ke atas. Lihat ke atas. Di atas sana ada langit. Di atas langit ada matahari. Di atas langit ada bulan. Di atas langit ada bintang. Dan langit tiap tanpa ada tiangnya. Siapa yang menciptakan itu semua? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ke bawah. Di bawah ini ada bumi. Di bumi ini ada tumbuh-tumbuhan. Di bumi ini ada gunung-gunung yang tinggi menjulang. Di bumi ini ada akuarium yang sangat luas. Apa itu namanya? Lautan. Bermacam-macam ikan ada di sana. Siapakah yang menciptakan itu semua? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantaslah kita hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurahkan kepada seorang pemimpin dunia dan akhirat yang berkepribadian seperti malaikat, salatnya selalu khusyuk, akhlaknya mulia, sehingga beliau disayangi oleh kawan dan disegani oleh lawan. Karena kemuliaan akhlak beliau, sehingga dalam sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia yang dikarang oleh Michael Hart menempatkan Rasulullah sebagai ranking pertama. Dan salah satu aspek keimanan kita sebagai seorang yang muslim, kita wajib meyakini bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari lahirnya hari ini, beliau adalah satu-satunya makhluk yang paling diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang kita diwajibkan menghafal, 5 yang bergelar ulul azmi, 1 juara umumnya. Siapa? Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah berkata, siapa nama sahabatnya itu? Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu tahu nggak Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mintuhan Nabi, sekaligus sahabat Nabi. Sahabat dijadikan mintuhan. Yang dimaksud sahabat itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah kemudian beriman. Mereka itu dikatakan sahabat. Ada juga yang beriman sejaman Rasul tapi kada beriman. Dan sahabat siapa contohnya? Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi yang namanya sahabat tadi adalah orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah tapi dia beriman. Ulun contohkan, misalnya di rumah Pak Ketua ini ada gambar guru sekumpul. Ini misalnya aja. Ada apa? Gambar guru sekumpul di rumahnya? Ada, alhamdulillah. Lalu cucu pian bertakun. Ujar cucu pian, kayak ini gambar siapa? Ujar pian, itu cuma gambar guru sekumpul. Sidit ini wali Allah Ta'ala, kuburnya di Martapura sana. Oh iya kah? Kayak jangan tahu, jangan sejaman hidup lawan guru sekumpul, ya kan? Kalau kita alhamdulillah sejaman, ulun lagi sekolah dulu, alhamdulillah rancak hadir majelis sidit sejaman sidit. Alhamdulillah. Nah, jadi itu kah aja ujar cucu pian nih. Ige amun gitu ulun percaya sidit ini wali, kina bawa ulun sejarah di situ kaila. Ayo aja kai. Nah, kayak itu juga kita lawan Rasulullah ini. Kita kada sejaman lawan Rasulullah. Tapi kita alhamdulillah beriman. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Man ampaka dirhaman. Barang siapa, ujar Abu Bakar As-Siddiq, mengumpulkan uangnya, bakumpulan
Perkumpulan duit likiraati maulidin Nabi, untuk memperingati maulid Nabi ini. Nah, jadi alhamdulillah perusahaan ta'ala berkumpulan untuk mengadakan peringatan maulid Nabi. Apa ujar Abu Bakar As-Siddiq? Kana rafiki fil jannah. Nanti ujar Abu Bakar As-Siddiq bersamaku nanti di dalam surga. Amin. Mudah-mudahan kita seberatan siapapun yang terlibat dalam acara kita maulid Nabi hari ini, pemaulidannya, ibu-ibu yang hadir dari Banjarmasin, dari Batola, dari mana lagi, ibu-ibu yang hadir di tuan rumahnya, mudah-mudahan siapapun yang hadir hari ini, mudah-mudahan nanti bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi ada lagi seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Tahulah Bu pian Umar bin Khattab? Tahulah Bu? Nah, ibu-ibu, pian gue adalah ibu-ibu nih, di mana aja nih ibu-ibu lah berutang jasa lawan Rasulullah gue pian ini. Kenapa? Bahari gue bila ada anak lahir berbinian langsung dibunuh bahari di zaman jahiliyah, langsung dibunuh bahari. Tapi begitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu dihargai, ibu-ibu dimuliakan oleh Rasulullah. Ini biar gue tahu tak jasa lawan Rasulullah. Beginilah sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab ini. Pada suatu hari beliau ini gue berjalan-jalan di kota Arab itu. Kadang-kadang Abu Bakar ini menangis. Umar ini menangis. Duduk di bawah kayu, kepanasan duduk menangis. Kina suatu saat orang Sidin Umar ini bila berjalan sini tertawa serangan. Aneh kalau kelakuan Abu Bakar apa Sidin Umar nih. Padahal Sidin Umar ini orangnya terkenal berani, orangnya wani, orangnya berani. Ulun ingat waktu sekolah dulu, amalannya nih supaya jangan mimpi basah hari lagi sekolah. Ya kan orang sekolah ini kan kadang-kadang mimpi basah ya, kalau sama sudah Tuhan ini kan ada lagi kira-kira. Bahari ujar guru bahari supaya jangan mimpi basah, kekanakan pemuda-pemuda nih dirajah di dadanya. Ain mim ra Umar. Insyaallah kada mau ulun sudah membuktikan. Kecuali kan ingat. Nah, bukan ingat bisa mimpi basah jadi. Ayo banyakkan. Di rumah pian misalnya ada ruangan yang minum rasa takutan, berhantu macam-macam. Ya, ada isinya. Tulisi di muka rumah itu Ain Min Ra Umar Ibnul Khattab Al-Faruq. Tulisi ya, insyaallah rumah itu kada berhantu lagi. Jangan ubah hantu kan Sidin Umar. Iblis. Lalu sahabat tadi ditanya, wahai Sidin Umar, kenapa engkau setiap kali berjalan di kota Mekah ini pian tertawa surangan, hampir pian menangis, kenapa? Lalu dijawab oleh Sidin Umar, ujar Sidin Umar, kenapa aku jadi menangis? Ibu-ibu dengarkan ceritanya, kenapa Sidin Umar aku jadi menangis? Duduk aku surang. Waktu itu aku keingatan ujar Sidin Umar, waktu aku masih belum Islam. Waktu itu masih aku jahil, masih di zaman jahiliyah. Waktu itu ujar Sidin Umar, aku ini punya anak. Bahari itu bila lahir anak perempuan langsung dibunuh. Tapi ujar Sidin Umar, kenapa anakku ini sekalinya bebinian dipadahkan oleh bininya lelakian? Kata Sidin Umar nih, pas lahir bini Sidin Umar, ujar nang bini, alhamdulillah baik anak kita lelakian. Padahal bebinian. Sidin Umar ini dustain nang bini. Jadi anaknya tadi dibajui baju lelakian. Dibajui baju lelakian. Takkan Umar ini baju lelaki rupanya Sidin Umar ini kada mitih juga. Kada mitih juga lagi harus. Nah, jadi sampai sekitar berumur sekitar 6 tahunan, anaknya tadi dibawalah oleh Sidin Umar berjalan ke padang pasir. Berjalanan ke padang pasir. Sampai di padang pasir rupanya anak ini anak bekami. Anak Sidin Umar nih yang dibawanya dipadahkan kan lakian tadi nih. Maka baju lakian dibajui bininya.
kenapa kami? Oh iya kah jawaban anak. Silakan kamu kenapa kami? Sekalinya bak kami gue lain kaminya. Nya kan lelaki non bidet lain kaminya ya kalau. Kali kami di amun lelakian kan cehor. Nah, ya kalau bidet tahu aja piannya kalau. Nah, sekalinya apa? Sayyidina Umar tahu, ujar Sayyidina Umar kurang ajar. Ternyata anakku ini adalah seorang perempuan. Mulai hari ini udah Sayyidina Umar langsung menggali tanah. Padang pasir digali oleh Sayyidina Umar. Kemudian dilemparkannya anaknya tersebut dibunuh hidup-hidup. Karena aku ingat kejadian itu ya Sayyidina Umar, makanya aku menangis. Setiap aku teringat anakku tersebut, aku duduk di mana saja, aku menangis keingatan bahari aku membunuh anak. Kenapa? Karena belum tahu lagi Rasulullah belum lahir lagi di zaman jahiliyah. Itu jadi Sayyidina Umar membuat aku menangis. Kemudian kenapa? Biar jadi tertawa. Kadang-kadang kita pengen tertawa surangan di jalan. Ujar Sayyidina Umar tahu kayak kamu kenapa aku jadi tertawa? Waktu itu aku menyembah patung. Ujar Sayyidina Umar, patung ini dibuat dari gandum. Kemudian kami sembah. Rupanya waktu itu ujar Sayyidina Umar aku kelaparan. Pada aku makan Tuhan tadi. Makanya aku udah tahu bila keingatan itu jadi Sayyidina Umar. Dimakanlah gandum Tuhan dari makan. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang pernah memakan Tuhan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kita tawa. Kenapa jadi menangis tadi? Karena keingatan membunuh anak. Ketika bila anak lahir perempuan dibunuh. Tapi dengan lahirnya Rasulullah yang kita peringati hari ini, yang kita besarkan hari ini, di mana-mana orang memuliakan Rasulullah, ibu-ibu dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi buat utang jasa kita sebertaan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bu, mau terus? Terus. Jamaah. Oh Jamilah. Kada ada Jamilahnya, kada tahu lihat dah Jamilah. Nah, supaya jangan tegang benar. Nah, itu tadi kisah sahabat berkat Rasulullah kita semua ada. Jakanya kata Rasulullah Allah kada menciptakan dunia ini. Jakanya kada Rasulullah kada ada pisang ini. Jakanya kada ada Rasulullah kada ada mikrofon ini. Jakanya kada Rasulullah kada ada makanan di liga kita ini. Semuanya ini adalah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan yang hadir banyak porsa nih. Jadi apabila ulun menyebutkan nama porsa, pian beretan menyahuti. Nah, apa sahutannya apa? Porsa. 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 Nah, mantap. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai umat Islam wajib hafal, wajib mengetahui kapan Rasulullah itu dilahirkan. Kapan Bu? Tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal? Tidak tanggal 1, tidak tanggal 2, tidak tanggal 17, tidak tanggal 18, tidak tanggal 20, 30. Kenapa? Rasulullah dipilih oleh Allah tanggal beliau lahir yaitu 12 Rabiul Awal. Ini ujian ulama mengandung hikmahnya. Kenapa Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal? Ternyata ujian ulama, Rasulullah itu lahir ke dunia ini membawa 12 macam ke dunia ini. Apa yang 12 macam itu? Yang pertama, rukun Islam. Berapa rukun Islam ibu-ibu? Ada 5. Yang kedua, apa yang dibawa Rasulullah? Rukun iman. Berapa rukun iman Bapak Ibu? 6. 6 tambah 5 berapa? 11. Satu lagi, maka 12 tadi. Yang satu adalah rukun ihsan. Nah, yang pertama rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali Bapak Ibu kita membaca syahadat dalam sehari semalam? Hah? Ada berapa kali? 17. Apabila membacanya
waktu sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan waktu sholat itu tahiyat. Coba kita hitung. Zuhur tahiyat 2 kali. Berapa 2? Asar 2 kali 4. Maghrib tahiyatnya berapa kali? 2. 6. Isya 2. Subuh 1. 9 kali kita wajib membaca syahadat dalam sehari semalam. Syahadat ini terbagi 2 Bapak Ibu. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi syahadat ini adalah kita ini bisa tiket sudah. Tiket apa? Tiket supaya masuk ke dalam surganya. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga seberatan. Amin. Ini dalam surga itu tahu lah pian. Ulun pernah belajar dalam kitab. Dalam surga itu apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu menjadi peluh. Jadi kada ada lagi hendak kebukarasan, hendak bihira, kekenyangan, kada ada lagi. Apa yang kita makan menjadi peluh, dan peluhnya berbau harum. Itu orang dalam surga. Ya, kada ada lagi wisi dalam surga, karena terpakai. Kenapa? Karena yang dimakan, yang diminum menjadi peluh itu dalam surga. Dan dalam surga itu apa kita hendak? Apa aja hendak nih? Hendak makan pisang, langsung datang pisangnya. Hendak makan durian, langsung ada duriannya. Kalau di dunia ini yang ada nukar dulu pada kawan, ya kan? Tapi kalau di surga, apakah hendak hati kita? Ya Allah, hendak makan anggur, datang anggurnya langsung. Itu dalam surga kita. Dan apa yang dimakan dan diminum menjadi paluh, dan paluhnya berbau harum. Itu kita di dalam surga. Kada ada lagi hendak kekanyangan, behira, hendak makami, kada ada lagi. Kada ada lagi baik kita garing, kada ada lagi di surga itu kada ada. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahulah Bu pian, dalam surga itu kita umur kita sama bertahan. Makanya ada nenek-nenek datang lawan Rasulullah. Ujar nenek, "Ya Rasulullah, ulun masuk surga kah kada kah?" Ujar Rasulullah, kada. Menangis nenek tadi. Kenapa? Kada Rasulullah mengatakan kada. Ujar Rasulullah, nanti Bu, nenek pian di surga nanti dianu makan umur 33 tahun. Rata seberatan. Nang anum dituhakan, nang tuha dianu makan 33 tahun. Dan orang dalam surga nanti semakin hari semakin berbungas, semakin hari semakin berbungas. Luar biasa. Mudah-mudahan kita masuk surga ini. Amin. Dan lagi dalam satu lagi dalam surga itu nanti apa bahasanya Bu tahu lah ya? Bahasa orang dalam surga tahu kan? Hah? Nak tahu lah ya? Mau tahu aja, mau tahu banget. Nah, baik. Dalam surga itu ulun pernah belajar dalam sebuah hadis. Tahu lah Bu hadis ya? Hah? Hadis tahu lah. Hadis itu perkataan Rasulullah, kemudian dihafal oleh para sahabat, kemudian ditulis, ada di pohon, ada di kitab, dijadikan sebuah kitab namanya kitab hadis, dipelajarilah di pesantren-pesantren itu namanya hadis. Kenapa? Karena Rasulullah itu jadi dicatat bahasa ucapan sidin, jadi dihafal oleh para sahabat perkataan sidin, karena Rasulullah itu ketika berumur 7 tahun sudah diberi gelar oleh orang Arab. Apa gelar Nabi umur 7 tahun? Ada yang tahu? Siapa Bu? Al-Amin. Ulun jujur aja, ulun keduanya menyambat Al-Amin ini di rumah Bililun. Kenapa? Karena Al-Amin itu ngaran mintuha ulun. Pas benar. Wanila menyambat mintuha ya kalau enggak. Al-Amin ngaran mintuha ulun. Apa punya hadis tadi? Ujar Nabi, Bu. Ahibbul araba lisalasin. Dikatakan ucapan Nabi Muhammad itu ke depan berdusta, dikatakan. Makanya hadis itu pasti terjadi. Ujar Nabi, ahibbul araba lisalasin, li'anni arabiyun wal qur'anu arabiyun wa kalama ahlil jannah bil jannah arabi. Cintailah orang Arab itu karena 3, ujar Nabi. Li'anni arabiyun, karena aku, ujar Nabi, orang Arab. Coba Nabi, seandainya Nabi lahir di Indonesia, mungkin bahasanya bahasa Indonesia, tapi karena Nabi lahir di Arab, lalu turunlah bahasa Arab.
Jadi boy Nabi tadi adalah apa tadi? Kita disuruh mencintai Arab. Kenapa? Li'anni Arabin, karena aku ya Nabi orang Arab. Maaflah di sini adakah orang Jawa? Angkat tangan. Ada orang Jawa? Oh, akeh orang Jawa nih kayaknya ya. Ya. Ya Bu. Ini kisah aja pula. Bapak orang Jawa juga Pak. Pian. Nah, ini kisah aja Pak lah. Lah, jangan tersinggung Pian, ini kisah aja, jangan tarik. Jadi kayak ini Bu. Dalam taksi itu Bu ada 2 orang. Biasanya kan taksi di Banjar itu ada kalau berhadapannya. Taksi berhadapan di Banjar itu ada kalau. Nah, jadi Bu orang Jawa ini berdua, orang Banjar sikung surangan. Orang Jawa ini Bu pandiran non kawannya. Dan memang fakta apa yang diucapkannya. Ujar orang Jawa ini, "Hei Mas, orang Jawa itu pintar-pintar ya." Iya, memang orang Jawa pintar-pintar. Dasar bujuran kan, ulun dari sekolah, dari saingan buat Jawa pintar-pintar buat Jawa ini. Dasar bujuran. Coba Anda lihat ya, yang jadi presiden sekarang siapa? Orang Jawa. Pak Soeharto orang Jawa, Soekarno orang Jawa, Pak Sudarmono orang Jawa aja. Jadi orang Banjar itu mendengar kawan berkisah nih panas. Muarnya ya itu Jawa jadi pada pintar. Oh aja orang Banjar orang apa ya orang Banjar tadi wani betatu pulang sini nah. Bapak Dir pulang. Soekarno orang Jawa, Soeharto orang Jawa. Coba Anda lihat sekarang ini Mas, yang jadi menteri kebanyakan juga orang Jawa. Mana ada yang lain? Rupanya orang Banjar ini panas mencabut ke lading. Cepet lading diancamnya orang Jawa pandai tadi. Nabi Muhammad orang mana aja kan? Karena lading diparut, Nabi Muhammad orang Banjar aja. Nah, kisah aja Pak. Karena kalah ya kalau orang Nabi Muhammad karena orang Banjar. Padahal tadi udah hadis ini apa? Li'anni Arabiyun, karena aku orang Arab punya Nabi. Ingatkan bola orang Arab jangan kada orang Banjar lah Nabi Muhammad ingatkan. Itu karena lading mah diparut ya Allah. Paksa menyambat orang Banjar. Ini kisah aja Pak. Nah, yang kedua, wa kalama li'anni Arabiyun wal Quran Arabiyun. Al-Quran itu bahasa Arab yang dibaca Qari tadi. Nah, Arabi bahasa Arab. Yang ketiga, kenapa kita sudah menjadi Arab? Li'anni Arabiyun wa Quran wa Arabi wa kalama ahli jannah fil jannah Arabi. Perkataan orang nanti ketika dia masuk ke dalam surga langsung bisa berbahasa Arab. Jadi buat dalam surga kita kada ada lagi bahasa Banjar, bahasa Jawa kada ada lagi, bahasa Madura kada ada lagi. Begitu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga langsung bisa berbicara bahasa Arab. Nah, jadi kada ada lagi. Jadi misalnya Om Yuli misalnya ketemu sama Pak MC tadi. Jadi udah Om Yuli, ya akhi, ila aina anta? Wah, bahasa Arab pepatiran kan bahasa Banjar lagi kan dipakai. Karena di Arab itu kita bahasa Arab. Abang Wahdi kita bertamu lawan siapa misalnya sama ketua Porsa. Ya akhi, kaifa haluk? Wah, ana khair, bikhair alhamdulillah. Bisa surangan kenapa ya apalagi pian belajar berdulu. Ulun gua itu terang aja lah. Ulun pernah dulu ceramah di Pelehari ini, dulu kan menyambat di mana? Nah, di Pelehari ini juga di ras itu nah. Ulun diundang. Yang hadir kan ulun kada tahu. Banyak kita kenal waktu itu. Jadi pas tutup pembacaan gue yang hadir ini ada duduk di pinggir lawang kayak itu nah. Bakopiah hirang, baju hirang, berselawar hirang, bakopiah hirang. Kopiah hirang nah, kayak siapa ya? Kayak bapak tuh nah. Kopiah hirang duduk di pinggir jalan. Yang lainnya bersalaman sudah pulihkan, tertinggal sidin itu tadi. Kenapa ada matul sidin ini? Jangan miti ulun. Wih, berbulik kan di pinggir lawang pada dia bulik pulang. Jadi kesatan pikir gue nih ada apa nih beliau ini cangang ulun nih. Apakah ulun salah pandai tadi ulun tersinggung gitu lalu sidin dibulik. Sekalinya mendatangi, nah patir iam. Mendatangi. Sudah sarwan sudah belikan bae. Belikan sarwan 3 ulun nonton rumah lagi. Kali bae menyalami. Ya Ustaz, ya. Anta tastati an takallam bil lughatil arabiyyah. Harus memahami bahasa Arab. Ujarinya, wahai Ustaz, apakah kamu bisa memahami bahasa Arab? Jenya. Nah, iya udah mati lu nih. Cuma alhamdulillah waktu itu ulun bisa menyautikan, ulun pernah belajar waktu ulun sekolah di banknya dulu.
Anta tastati an takallam bil lughatil arabiyyah, ujinya. Apakah kamu bisa berpandai bahasa Arab? Ulun sahut dia, insyaallah ana astati lakin qalilan fa qalilan yulun. Insyaallah ulun bisa bahasa Arab, coba sedikit-sedikit lah. Yulun kan semua juga bisa sedikit-sedikit lah. Naam. Aina ta'allam? Ujarnya tadi Arabian bahasa Arabnya. Aina ta'allam? Di mana belajar jadinya? Ulun sampai ta'allam tu fi mahad dan lugah wa dakwah fi Bangil. Naam. Ta'allam tahuna. Berapa tahun belajar di sana aja? Sanaten ulun tahu teh. Sampai tuntung gue memandiri bahasa Arab terus. Illa lika ma'as salamah. Sampai jumpa lagi ya akhi. Ujar. Nah, untung gue ulun bisa menyaut tipian. Jangan dia bisa menyaut supan bener ulun. Makanya mulai hari itu ulun jerak gue lagi ceramah di situ. Jadi ulun tahunnya tuan rumah. Siapa tadi ulun yang membaju hirang kopi hirang tadi. Sidit itu adalah guru bahasa Arab di sini, dia mengajar bahasa Arab. Dan sesuai dapat ulun. Ini rupanya Sidit itu praktik bahasa Arab di rumah Sidit. Ya mana mentes ulun. Cuma alhamdulillah kamu menyauti. Jadi tidaknya sopan benar. Ulun jangan ada bisa, cuma insyaallah di sini kan tentang mentes Jawa lah. Ini mentes bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa aja. Tapi sudah kalah di bahasa Jawa tadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lah kisah lahir Rasulullah tadi. Ketika Rasulullah lahir, boy, ada 4 macam yang terjadi di saat itu. Apa? Yang pertama, padam api Majusi. Ketika Rasulullah lahir, ada kejadian aneh. Api yang bernyala bertahun beribu-ribu tahun, ketika Rasulullah lahir padam saat itu. Kemudian hancurnya Raja Abraha itu juga terjadi di malam 12 Rabiul Awal. Kemudian lagi setan iblis kadang-kala lagi naik ke atas langit. Kadang-kala naik. Biasanya kan iblis turun naiknya ke langitnya bebas. Tapi ketika malam Rasulullah lahir, iblis kadang-kala lagi gue naik ke atas langit. Luar biasa kejadian Rasulullah. Dan di saat kelahiran Rasulullah itu binatang-binatang bisa langsung berbahasa Arab. Nah, ujar binatang, kat muntajar, sungguh telah datang yang ditunggu-tunggu. Itu lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita muliakan, yang kita agungkan kelahiran beliau. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun we jam 4 harus balik ke rumah nah. Terjanji tadi lon bini lon. Jam 4 kena. Ini masih jam berapa yuk? Jam 3. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hari ini alhamdulillah kita berkumpul, mari kita bersama-sama memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Ibu, mari kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Baik, kita lanjut lagi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun minta kepada siapa yang penyairan di mana? Pian enggak penyairan nih. Ulun minta dibawakan syair Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Coba Bu, baca syairnya. Nah, rahatil atyar tasdu. Jadi pian bawakan syairnya dulu, ulun hendak istirahat. Nah, ulun duduk dulu. Kita dulu mendengar syair dulu. Nggih.
Ada emang? Kita mendengar syair dulu lah. Ini kada banyak-banyak juga, sedikit aja. Orahatil atyaru tasdu bilayani maulidi. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Rahatil atyar tasadu fi layali maulidi wa alikum nuri abadu wa ali ahadi rahatil atyar tasadu fi layali maulidi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih mau mendengarkan kisah Rasulullah? Mau. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai bebuhan Porsa bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
ketika beliau dilahir dalam kandungan ibu beliau yang bernama Aminah, ketika 2 tahun meninggal ayah Sidi Abdullah bin Abdul Muttalib. Coba ibu bayangkan, bapak ibu, ibu-ibu coba bayangkan, seandainya pian saat ini lagi hamil, kemudian meninggal suami pian, apa kira-kira yang ibu bayangkan? Sedih apa tidak, Bu? Sedih. Begitulah, Bu, ketika Aminah mengandung Rasulullah, ketika umur 2 bulan meninggal Abdullah. Bagaimana perasaan Aminah saat itu ketika suami Siddiq meninggal dunia? Jadi Rasulullah itu sudah dalam 2 tahun dalam kandungan ibunya Aminah, beliau sudah menjadi anak yatim. Kemudian ketika Rasulullah berumur 6 tahun, wafatlah Abdullah. Ketika itu Rasulullah berumur 6 tahun, ketika dia bermain-main sama anak-anak, ketika itu anak-anak datanglah orang tuanya mengambil anak-anak waktu bermain. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada ibunya Aminah, "Wahai ibu, di mana ayahku, Bu? Apa ulun mana, Bu? Aina abi, di mana Abah? Abah ulun mana, Pak?" Ujar Rasulullah ketika umur 6 tahun. Coba, Bu, kita kau membayangkan. Sedih, Bu, Rasulullah umur 6 tahun mencari kuitan. Abah ulun mana, Mak? Kekawanan datang apa kuitannya? Tapi Rasulullah, Aminah waktu itu kata memadahkan bahwa ayahnya meninggal. Ujar Aminah, nanti nak ikam aku ajak berjalanan kita ke menemui ayah. Dibawalah Rasulullah ketika umur 6 tahun, dibawa Rasulullah oleh ibunya Aminah. Kemudian sampai di bawah, di situ ada kuburnya Abdullah. Ujar Aminah, "Wahai anakku Muhammad, inilah yang ikam cari selama ini. Ini kuburnya." Rasulullah menangis. Kasihan Rasulullah. Ini nak kuburannya, nak apa ikam cari selama ini. Sudah meninggal. Sedih, Bu, ketika itu Rasulullah. Bayangkan, kenapa Rasulullah menjadi yatim piatu? Disebutkan di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada dirimu, wahai Rasulullah, ada contoh teladan yang baik. Rasulullah pernah yatim supaya jadi contoh bagi anak yatim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak yatim, jangan sedih. Ada contoh siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berumur 6 tahun, beliau ikut kakeknya Abdul Muttalib mengembala kambing, Pak, dalam kitab itu. Mengambil upah mengikut kambing. Umur berapa? 6 tahun. 8 tahun 4 berdagang sama paman Siddiq Abu Thalib berdagang. Umur 25 tahun 2 bulan Rasulullah ikut berdagang dengan seorang janda yang kaya raya di kota Mekah. Namanya siapa, Bu? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orangnya janda, cuma sugih. Kisahnya tuh 2 kali janda sudah cuma sugih, hampir seluruh 2/3 kekayaan di kota Mekah itu kekayaan Siti Khadijah aja, sugih janda. Lalu hendak lawan Rasulullah, bari Siti Khadijah jangan hendak lawan Rasulullah tuh bepandah lawan pembantunya, ujar pembantunya, padahkan lawan Muhammad hendak habib begini, hendak habis begini. Ujar Nabi Muhammad, siapa calonnya? Siti Khadijah. Jadi waktu itu Siti Khadijah akhirnya berjodoh dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, malam itu juga ujar Siti Khadijah, seluruh harta kekayaanku ini ulun persembahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bu, itu luar biasa Khadijah. Di sini adalah, Bu, orang janda sugih. Nah, kayak Siti Khadijah nih
Punya ada lu tampah dulu. Yang mana? Begaya aja ulah, begaya. Nah, Bu, jadi boy, mulai di sinilah ketika Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah inilah boy, Rasulullah itu menjadi kaya raya. Nah, jadi sugih. Jadi Rasulullah itu pernah sedih, pernah yatim, pernah miskin, pernah juga sugih, sih nyaman juga. Kadang selamanya itulah, ya kan? Setelah lawan Siti Khadijah, Rasulullah itu kemudian umur 40 tahun Bu, Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tadi lahir tanggal 12 Rabiul Awal karena membawa 12 macam. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji rukun Islam, yang keenam apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Bapak Ibu, kita lanjut. 6. Yang pertama iman kepada Allah. Alhamdulillah kita semua beriman adanya Allah. Ujar Bang Haji Romai Ramada, kalau buktinya ada Allah nih. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Ini gue hanya separuh ulun kurakan suara ulun. Lamun semuaan pian bisa jatuh cinta mendengarnya. Bukti adanya Tuhan, adanya diri kita, adanya alam semesta ini. Yang kedua, rukun iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat Allah. Berapa Bu malaikat Allah? Jumlahnya? Wajib hafal Bu. 10 malaikat. Malaikat itu sebenarnya banyak, yang tahu tuh jumlahnya Allah Ta'ala aja, cuma yang wajib kita hafal cuma 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Jibril. Tugasnya apa Bapak Ibu? Menyampaikan wahyu. Nah, sekarang setelah meninggal Nabi Muhammad, apa tugas malaikat Jibril? Adakah yang tahu? Biasanya kan tugasnya menyampaikan wahyu. Tapi sekarang meninggal, nabinya nggak ada lagi. Adakah yang tahu? Tugas malaikat Jibril. Nah, setelah meninggal nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad, Nabi terakhir, tugas malaikat Jibril itu ada. 1. Mendatangi orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Nah, jadi bagus be malaikat wudu tuh ya. Hendak ke pasar berwudu. Kalau pina di tengah jalan kecelakaan meninggal dalam keadaan berwudu. Hendak guring berwudu. Kan ada salahnya. Hendak makan berwudu. Hendak kesaruan berwudu. Nah, apalagi acara kayak ini harus berwudu dulu. Mulai rumah tulak berwudu. Nah, pokoknya ke mana aja, hendak ke kebun, hendak ke padang sawit, hendak ke gatah berwudu dulu. Nah, selama wudu tidak batal, selama itulah kita dicatat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutin sangu kita, jangan kulir berwudu. Ya, bilanya meninggal pas wudu. Nah, panang datang malaikat Jibril menghadiri orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Kemudian apalagi tugas malaikat Jibril setelah wafat Nabi Muhammad? Mengangkat malu dari perempuan. Nah, makanya buat pian ini alhamdulillah kayak buat pian ini bagus, bakal rudung semua. Coba di luar sana pian. Banyak keluar aja nah, banyak ke pasar sana. Ya kan? Nah, melihat orang yang membuka aurat. Membuka aurat kasihan. Kena kasihan nih pet. Kai ini duduk di pelataran. Cidin man kut tasbih. Ulun tertinggal tadi tasbihnya. Makanya mencari-cari hendak mencontohkan nih. Kayak ini bertasbih gue di pelataran duduk. Nah,
Itu mah libas bebinian. Bakarudung kada, basalawar handap, paha kelihatan, dada kelihatan. Nah asalnya subhanallah subhanallah aja kayak tak ubah bacanya. Umalah ya. Asalnya subhanallah melihat dulu ngeliwat. Tak ubah bacanya. Umalah jadi. Anda kada di ya kalau. Nah, ya. Jadi alhamdulillah pian di sini menutup aurat seberataan. Mudah-mudahan pian termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayangi Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jibril tugasnya membawa wahyu. Mikail mengatur hujan. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir. Apa menanya di dalam kubur. Maka jerboy Munkar Nakir itu coba suaranya nyaring. Nah, marah buka. Nah, itu suara. Ini contoh Munkar Nakir. Suaranya nyaring. Marah buka. Siapa Tuhan kamu? Nah, tapi bila kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin bersalawat, rajin baca maulid, insya Allah kita bisa aja menjawab pertanyaan Munkar Nakir tadi. Ya, itu di dalam kubur. Kemudian ada lagi malaikat namanya Malik. Malik ini gue penjaga neraka. Orangnya kada pernah tersenyum, marangut terus. Bila ada di kampung itu parangutan orangnya. Itu buat malaikat Malik tuh. Parangutan. Berangut terus, jangan sampai kayak itu kita, karena itu adalah tabiat malaikat Malik. Malaikat Malik ini pernah sekali aja tertawa ketika bertemu dengan Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Begitu Rasulullah datang ke neraka, tertawa benar malaikat Malik kehimongan. Nah, kemudian malaikat yang berikutnya malaikat Ridwan. Apa Bu? Tugasnya menjaga surga. Orangnya ramah tamah, gue senyum, murah senyum. Itu malaikat Ridwan. Makanya gue minimal kita tuh namun kada kau bersedekah minimal tersenyum. Tabassumu fi wajhi akhika laka sadaqatun. Tersenyum pada saudara engkau itu adalah hukumnya sedekah. Nah, makanya minimal tersenyum barang. Contohlah malaikat Ridwan. Nah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab dan qadarnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu ketika umur 2 tahun meninggal ayah Hidin, 6 tahun menjadi yatim piatu. Makanya buai Rasulullah itu senang sekali, himung sekali dengan orang-orang yang anak yatim piatu. Beliau sangat cinta dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kunci kita sukses dunia akhirat kuncinya satu Bu, yaitu orang tua kita. Nah, bila orang tua kita ini terpelampang dong kita, kada harapan lagi baik. Walaupun pian sholat, walaupun pian naik haji, walaupun pian meninggal di atas Ka'bah sekalipun, apa tantang kada kawa masuk ke dalam surga apabila kita durhaka kepada orang tua kita. Jadi orang tua itu adalah hukumnya kita berbakti kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib. Lalu Pak Ustadz yang misalnya meninggal sudah apa ulun, mama ulun meninggal kayak apa? Ada solusinya dalam kitab fikih itu. Barang siapa menziarahi kubur orang tuanya setiap hari Jumat, ingat setiap hari Jumat menziarahi kubur orang tuanya, maka anak itu dicatat berbakti kepada orang tuanya. Nya boy, baharilah pernah belajar nih. Kuitan nih apabila orang tua kita tuh memanggil kita boy. Kita ini lagi sholat, ya nah. Kita lagi sholat sunat misalnya. Usolli sudah terduha, Allahu Akbar. Lalu kuitan kita mengiau. Muhammad, kesini datang Mama. Batalkan dosa sembahyang kita tadi. Kita datangi orang tua kita tadi. Tapi syaratnya sebelum sholatnya sholat sunat. Tapi bila wajib kita lanjutkan. Tapi bila kita sholat sunat lalu kuitan bakiau, maka kita datangi orang tua kita batalkan sholat kita. Karena apa? Karena Allah dan Rasulullah memuliakan dengan kedua ibu bapak kita tadi. Nah, jadi orang tua ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kalau orang yang madahkan juga dalam syairnya apa?
Keramat menyanyikan ulang. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir tadi sudah kita berselawat, kemudian sama-sama kita mengucap istighfar, sama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Bapak Ibu kita beristighfar, ikuti istighfar yang ulun baca. Ya. Astaghfirullahalazim. Ayo sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Ayo sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Rahmati kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ampuni kami dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Rahmati kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Yang terakhir, mari Bu kita sama-sama mengucap takbir. Tolong tangan pian diangkat. Nah, angkat ini. Angkat gini. Kemudian dikepalkan gini lah. Ya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kemudian lambaikan tangannya. Dadah. Nah, kiranya sampai di sini apa yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta ampun, dadah. Ulun banyak minta maaf, minta ridha, minta halal lawan pian sabarataan. Ulun akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Daul yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa mengambil nikmat dan intisari sehingga kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali kami mohon dengan hormat untuk acara doa.